Shalom adik-adik Rocky, apa kabarnya? Pasti sehat-sehat semua kan? Nah, kembali lagi di Rocky Online kali ini bersama dengan Kak Billy. Kita mau seru-seruan bareng sambil memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu kami bisa berkumpul kembali di Rocky Online kali ini. Biarkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan, dan sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, siapa nih yang seneng kita dapat berkumpul bersama-sama lagi di Rocky Online? Pasti semuanya seneng kan? Nah, kita mau nyanyi sama-sama lagu ini, pasti adik-adik udah tahu semua lagunya kan? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kita siap dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik,
Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Benar Tuhan, semua baik. Terima kasih Tuhan, Kau telah selalu memberikan yang terbaik untuk hidup kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Biarkan hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, misi kali ini, aku nggak ingat. Aduh, sembunyi. Hai, halo adik-adik Rocky. Berhasil. Hai adik-adik Rocky. Wah, kakak seneng banget nih adik-adik. Barusan bisa menyelesaikan misi yang ada di games nih. Seru banget, kakak berhasil, nggak kalah loh. Nah, adik-adik apa kabarnya? Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Wah, udah pada siap dengar firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhannya atau kita mau belajar sesuatu yang berhubungan dengan misi atau mission. Adik-adik pasti udah nggak asing lagi ya dengan mission. Setiap main games atau untuk menang satu games, adik-adik harus bisa menyelesaikan tantangannya atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh game tersebut. Benar apa benar? Ya enggak. Seperti tadi kakak main CODM tuh, ada tugasnya kakak nggak boleh kalah. Nah, kakak berhasil menyelesaikannya, berarti kakak berhasil menyelesaikan misinya. Begitu juga dengan adik-adik, pasti sudah paham ya apa sih maksudnya misi itu? Misi itu adalah tugas atau tantangan. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata Tuhan Yesus itu berikan kita misi juga loh adik-adik. Seperti di Alkitab, kita belajar dari Bapak Paulus dan Bapak Barnabas. Paulus dan Barnabas bekerja sama. Dulu Saulus adalah orang jahat, tapi sekarang Paulus adalah orang baik. Dan Barnabas adalah orang baik juga, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Mereka memberitakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Mereka tinggal bersama-sama murid-murid lainnya di Antioquia. Di kota tersebut, mereka pertama kali disebut Kristen. Ketika mereka berdoa, Tuhan berbicara akan memberi tugas kepada Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas naik perahu pergi ke kota Pafos. Yohanes juga ikut untuk membantu mereka. Sergius adalah gubernur cerdas di Pulau Pafos itu. Dia mengundang Paulus dan Barnabas. Tetapi ada seorang tukang sihir bernama Elimas. Dia tidak menyukai Paulus dan Barnabas. Tukang sihir itu berkata kepada gubernur Sergius bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada Paulus bahwa tukang sihir itu berusaha membujuk gubernur. Lalu Paulus berkata kepada tukang sihir itu bahwa dia akan menjadi buta beberapa hari. Seketika itu juga tukang sihir itu pun menjadi buta. Dia mencari orang untuk menuntun dia berjalan. Melihat kejadian itu, gubernur menjadi takjub oleh ajaran Tuhan. Akhirnya gubernur Sergius menjadi semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, adik-adik tahu kan sebelumnya bahwa Paulus itu orang yang sangat-sangat benci sama pengikut Kristus. Dia gak suka gitu dengan pengikut Kristus. Dia selalu mengejar-ngejar pengikut Kristus. Tapi kemudian dia diubahkan adik-adik. Saat dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengubahkan hidupnya dan dia menjadi salah satu rasul yang memberitakan Injil, yang memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan kemudian memberikan misi penting buat Paulus. Apa sih misinya? Yuk kita lihat sama-sama yuk. Nah, adik-adik, tahu nggak kalau misi kita itu Tuhan sudah tuliskan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi yuk kita baca sama-sama super ayat kita. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, misi kita luar biasa ya adik-adik, menjadi saksi Tuhan. Dan ini berlaku nggak cuma buat orang dewasa aja, tapi buat kita semua. Baik adik-adik yang masih sekolah, yang masih kecil, terus juga buat kakak nih yang sudah dewasa atau buat orang tua kita. Misi ini berlaku bagi semua orang yang mengikut Tuhan, yang mengikut Kristus. Nah, adik-adik siap gak dengan misi kita? Siap gak dengan misinya? Tadi misi kita apa? Menjadi saksi. Betul adik-adik, menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Kak. Iya, tadi dibilang di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bahwa kita diminta menjadi saksi di seluruh Yerusalem. Yerusalem tuh artinya orang-orang terdekat kita, untuk keluarga kita atau orang yang tinggal serumah dengan kita. Mungkin yang mbaknya belum percaya Tuhan, adik-adik boleh jadi saksi Tuhan buat mereka. Terus Yudea itu bicara tetangga kita, teman sekolah kita, orang yang ada di lingkungan adik-adik, teman main adik-adik di rumah. Kemudian Samaria itu juga sama, bicara dengan orang-orang yang adik-adik gak kenal di pinggir jalan, yang adik-adik ketemu, orang-orang yang butuh pertolongan adik-adik di luar sana. Nah itu bicara tentang Samaria. Kemudian ke ujung bumi, artinya kemanapun adik-adik pergi, adik-adik memberitakan nama Tuhan. Betul sekali, menjadi saksi Tuhan adik-adik. Nah sampai sini udah jelas ya? Jadi misi kita apa sama-sama adik-adik? 1, 2, 3, menjadi saksi Tuhan. Betul banget, menjadi saksi Tuhan. Seperti game yang kakak mainin tadi, waktu kakak diberikan misi, kakak juga diberikan senjata, diberikan perlengkapan. Begitu juga kita adik-adik. Waktu Tuhan memberikan misi kepada kita, Tuhan juga memperlengkapi kita, atau Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus, memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menuntun kita melaksanakan misi yang Tuhan berikan. Wah, keren banget ya adik-adik ya. Tapi Kak,
kalau yang masih kecil itu gimana ya? Jadi saksinya tuh gimana ya? Memberitakan Injilnya tuh gimana ya? Kayaknya susah deh Kak, aku tuh bingung mau ngomong apa. Pasti adik-adik bingung ya harus seperti apa. Sama, kakak juga dulu bingung seperti adik-adik. Gimana sih jadi saksi Tuhan ini? Kan aku belum bisa ngomong sama orang tentang ayo terima Tuhan Yesus. Aku belum bisa, gimana dong Kak? Tenang adik-adik, menjadi saksi itu bisa lewat apa yang adik-adik hidupi atau apa yang adik-adik terima dari Tuhan. Contohnya, adik-adik terima kasih dari Tuhan, menerima kasih dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bisa memberikan kasih itu kepada orang lain lagi. Nih, memberikan kasih itu kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 16. Nih ayatnya. Oke, kemudian selain kasih bisa berikan apa lagi? Kita bisa memberikan pengampunan adik-adik. Ada banyak mungkin orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita, melakukan hal-hal yang bikin kita sebel, bikin kita marah. Tapi karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita juga bisa memberikan pengampunan itu untuk orang lain yang melakukan kesalahan bagi kita. Bisa berikan apa lagi ya, menyaksikan apa lagi ya dari hidup kita setelah kasih pengampunan. Ada lagi, hidup baru. Hidup baru maksudnya apa Kak? Hidup baru maksudnya kita menceritakan tentang hidup yang kita terima dari Tuhan setelah kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Pastinya ada keinginan dari diri kita untuk tidak mau berbuat dosa lagi. Itu yang kita saksikan, bahwa Tuhan mengubah hidup kita. Yang tadinya mau berbuat dosa terus, sekarang menjadi gak mau berbuat dosa karena tidak mau membuat hati Tuhan sedih. Tuh, sudah 3 tuh yang bisa kita saksikan lewat hidup kita. Apa aja? Kasih, pengampunan, hidup baru, kemudian yang keempat, sukacita. Nah, adik-adik bisa menceritakan sukacita yang adik-adik rasakan kepada teman-teman adik-adik. Sukacita karena Tuhan Yesus itu sangat baik bagi kehidupan kita. Ya adik-adik ya, atau mungkin adik-adik berbagi sesuatu yang membuat teman-teman adik-adik sukacita, itu juga adik-adik sedang menjadi berkat, menjadi saksi buat teman-teman adik-adik, buat orang-orang di sekitar adik-adik. Yang terakhir adalah kekuatan. Kita dapat menceritakan bahwa Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan untuk menjalani setiap proses hidup kita. Gitu adik-adik. Jadi jangan menyerah ya dalam mengikuti Yesus. Adik-adik bisa menyaksikan apa aja tadi? Kasih, pengampunan, terus hidup baru, sukacita, dan kekuatan. Betul sekali, 5 hal ini yang sudah kita terima dari Tuhan bisa kita saksikan bagi orang-orang di, kalau tadi kata super ayatnya, di Yerusalem. Yerusalem itu artinya orang-orang terdekat kita yang ada di keluarga kita, yang ada di rumah kita. Kemudian yang ada di Yudea. Yudea itu artinya mungkin teman-teman bermain adik-adik, teman-teman adik-adik di rumah. Samaria. Samaria itu artinya orang-orang yang adik-adik temui di jalan, di mana yang adik-adik tergerak, ingin memberitakan firman Tuhan buat mereka. Nah, itu orang-orang Samaria. Kemudian yang terakhir adalah ke ujung bumi. Artinya kemanapun adik-adik berada, adik-adik hidupnya boleh senantiasa memberitakan tentang Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Melaksanakan apa misi kita tadi? Menjadi saksi Kristus. Betul sekali. Nah, super kebenaran kita nih adik-adik adalah Tuhan menetapkan misi penting bagiku. Apa tadi? Tuhan menetapkan misi penting bagiku. Apa misinya? Menjadi saksi. Nah, adik-adik, gitu aja firman Tuhan hari ini. Jangan lupa misi kita adalah menjadi saksi. Betul, sekali lagi misi kita adalah menjadi saksi. Nah, sebelum kakak mengakhiri firman Tuhannya, yuk kita berdoa sama-sama dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami Tuhan bahwa kami memiliki misi yang penting Tuhan ada di dunia ini. Kami memiliki misi menjadi saksi-Mu Tuhan bagi orang-orang terdekat kami, bagi orang-orang di sekeliling kami, orang-orang yang kami temui di jalan Tuhan, bahkan dimanapun hidup kami berada Tuhan, kami boleh senantiasa menjadi saksi-Mu, melaksanakan misi agung yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin adik-adik yang ada di rumah, juga orang tuanya untuk boleh sama-sama melakukan firman Tuhan hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sampai ketemu di Creative Time. Nah, it's creative time adik-adik. Nah, karena tadi kita sudah belajar tentang misi daripada Tuhan, kakak mau kasih adik-adik sedikit misi. Misi yang kakak berikan ini yang pasti berhubungan dengan apa yang sudah kita pelajari di firman Tuhan tadi. Sekarang lihat di belakang kakak, di sini ada beberapa tabel, beberapa kolom. Nah, adik-adik lihat misi yang pertama, gambar yang ini. Oke, di situ di kotak yang pertama ada tulisan memakai baju berwarna hitam putih. Find someone in the room who, atau temukan seseorang yang ada di ruangan. Kalau adik-adik ada di rumah atau mungkin di sekolah, boleh adik-adik bawa misi ini. Lihat di rumah adik-adik seseorang yang pakai baju putih, baju hitam atau baju putih. Lalu adik-adik berikan tring nih, gunting atau kertas yang bagian sama, bagian yang atasnya tulisan apa itu adik-adik, dicocokkan Jesus loves you. Oke, betul. Jadi adik-adik ngasihin kepada orang yang berbaju hitam atau putih yang ada di ruangan yang sama dengan adik-adik itu tulisan Jesus loves you. Kemudian begitu juga selanjutnya misi yang ketiga untuk temen di ruangan adik-adik atau di sekolah adik-adik yang suka makan sayur. Tuh adik-adik kasih dia tulisan yang berikutnya, tulisan yang ketiga, Tuhan senang mendengarmu bernyanyi untuknya. Nah gitu ya adik-adik ya. Adik-adik mencari seseorang yang kemudian adik-adik sampaikan kabar baik yang adik-adik terima. Itu misi kita kali ini, challenge kita kali ini, dan juga creative time kita kali ini. Semangat mengerjakan, semangat menjadi saksi Tuhan, dan selamat melaksanakan misi penting dari Tuhan. Oke adik-adik, God bless you. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk membantu adik-adik memberikan persembahan melalui QR Code yang akan ditampilkan berikut ini. Tapi sebelumnya, yuk adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar kami mau memberikan sebagian apa yang kami miliki untuk kembali lagi memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Adik-adik, yuk kita simak pengumuman Rocky Online kali ini. Ya, terima kasih rekan saya yang ada di Rocky Online dan yang ada di Ruang Rocky. Nah, saya akan menginformasikan bahwa ibadah Rocky untuk Jumat Agung tanggal 7 April dan ibadah Rocky tanggal 9 April akan diadakan pukul 9 pagi. Jangan lupa ibadah Rocky 7 April spesial Jumat Agung dan 9 April spesial Paskah akan diadakan pukul 9 pagi. Bagi adik-adik ditunggu kehadirannya secara onsite. Ya, saya kembalikan ke rekan saya yang ada di Ruang Rocky dan yang ada di Rocky Online. Sampai jumpa. God bless you. Adik-adik, Rocky Online kali ini telah selesai. Sampai jumpa di Rocky Online berikutnya. Happy Sunday and God bless you. Dadah.